Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanallahi wa qadibadul mu'minin bi adana amal sholihat. Wa syarah sudur lil muttaqin bil iman majaa bi rasulih minal khidmati wal ajal. Wa kasaban kulla babihi hababal jahalati wal dhulalah wa yassalamu al-baqiyatu sholihat ma yatabahuna bihi manajil jannah fadlan minhu wa ni'matar bukayalukum ma yasha wa yatalna malukat ahmaduhu subhanahu ala malawil asma'il husna wa sifat wa askuruhu ala ma'astahu minal in'am wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah dan syarika lah syahadatan abdu biha darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addin ala sayyidina wa nabiyina wa habibina sabina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa bidayil azim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa taqwa wa ashkuruhu farabi man syakara wa segala senata kebidikri fasaid man dakara wa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladina yatluna kitaballah wa qamu sholata wa bitu mimma razaqnahum sirran yakan yaduna tijaratan la tabura yaqiyahum ujura wa intijahum bifadli ila ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas innal ladzi tad'una laisa bi asmi wala ghaibi innal ladzi tad'una bainakum wa baina alaqi liqabikum
Sadaqallahul azim wa rasul. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanallahirabbil alamin. Kita semua pada hadir di halaqah yang mana tiap malam Kamis yang tiada dirinya kita ini diwajibkan dan diwajibkan untuk mendatangi majelis-majelis kebun-kebun surganya Allah Ta'ala. Sekaligus itu adalah warisan daripada warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tuba kaum beruntung orang-orang yang disebut umat Nabi Muhammad SAW yang sudah ditinggali warisan-warisan itu. Dan itulah kelak yang menjadi amal-amal kita yang di akhirat nanti. Di dunia ditunjukkan kebaikan-kebaikan dan keuntungannya. Kemudian di akhirat pun lebih besar keuntungan-keuntungan yang tidak dirasakan. Keuntungan itu, kenikmatan itu di dunia ini. Itulah keuntungan yang terbesar kelak bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu. Maka untuk itulah bagian-bagian yang paling pokok di dalam menuntut ilmu adalah mengenal Allah. Ketika sudah mengenal Allah, maka disitulah turunnya rahmat, turunnya maghfirah, barakah, serta taufik, hidayah, inayah sampai inabah. Itulah keuntungannya di dunia ini bagi anak-anak yang soleh, solehah. Kedua orang tuanya pun mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. Karena beliau telah berhasil mendidik putra-putrinya untuk menjadi orang-orang yang takwa, yang mana dalam kehidupan yang penuh dengan kelalaian, yang penuh dengan tipuan, yang penuh dengan permainan, yang semuanya bisa diatasi dan bisa dikuasai dengan agama serta ketakwaan. Maka itu mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dosa orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, dunia kita, yang bertalian nasab dengan kita, kerabat orang tua kita, semua yang ada hubungan erat dengan kedua orang tua kita, mertua kita, semuanya insya Allah dapat itu kompensasi pengampunan dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala hajat kita kepada Ta'ala sehat walafiat, selamat dunia akhirat, akhir hayat husnul khotimah. Salawat serta salam sejahtera khususnya bagi baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Syafi', Nabi Musyafa', Nabi Sayyidul Kaunain wa Sakalain, Nabi Mustafa Rasulullah SAW bersama ahli dan sahabat semua. InsyaAllah kita mendapatkan kelak adalah pertolongan yang besar, syafaat yang dibutuhkan khususnya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita beriringan dengan barisan-barisan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, keluarganya, para tabi'in, sampai para ulama, para aulia sholihin, dan kita di belakangnya insya Allah bakal terang
caranya untuk menikmati Siratal Mustaqim. Selamat sampai masuk surga. Maka malam ini kita bicara mengulang-ulang dalam bab yang sama, makna berbeda, arti berbeda, tujuan sama, tentang zikrullah. Zikrullah itu mengingat Allah. Yang sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Maka kita himpun apa yang disebut zikir, apa yang disebut tasbih, apa yang disebut la haula wala quwwata illa billah, apa yang dimaksud salawat, apa yang disebut amal. Mudah-mudahan ada waktu untuk menerangkan, karena waktunya sangat singkat bagi yang mendengar. Bagi yang menerangkan mungkin tidak singkat, tapi yang mendengar sambil melihat jam. Pertama ayatnya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, ingatkanlah mereka, sesungguhnya saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka manfaatlah bagi orang yang saling mengingatkan. Ini zikir saling mengingatkan. Ada zikrullah, satu zikrullah yang beda. Alladzina amanu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah mereka yang berzikir kepada Allah Ta'ala, ketahuilah orang yang berzikir kepada Allah pasti tentram hatinya. Dan yang ketiga, fadkuruni udkurukum. Ingatlah aku, ingatlah kepadaku, nanti aku mengingatmu, kata Allah Ta'ala. Tapi abdul zikri fa'alamannahu, sebaik-baik ketahuilah, sebaik-baik zikir, sebaik-baik tahlil, sebaik ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebaik-baik kalimat. Karena kalimat itu tertulis di pintu surga. Ketika Nabi Adam ditiupkan rohnya begitu bangun, melihat kalimat di pintu surga besar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa. Maka Nabi Adam bertanya kepada malaikat, baliman ada, siapa Muhammad Rasulullah itu? Muhammad itu siapa? Karena yang jelas Allah baru menciptakan saya. Kenapa ada kalimat Muhammad Rasulullah di pintunya itu? Itu adalah datukmu, bapakmu, wahai Adam. Loh, mana orangnya? Sebelum alam ini dijadikan 2000 tahun lamanya Nur Muhammad sudah dijadikan. Maka Nabi Muhammad disebut Sayyidil Awwali wa Sayyidil Akhirin. Nabi yang mengawali juga yang menutup, paling tua,
juga paling muda. Maka terkejut, namaku kok tidak ada di surga, kata Adam. Kok yang ditulis kalimat Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ciri khas pertama, fadkuruni uskuruku. Barang siapa menyebut aku menyebut. Sama dengan menyebut selawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu sudah menyebut Allah, sudah menyebut nama Nabi Muhammad. Karena ya Rabbi itu sudah kalimat menyebut nama Allah. Maka dalam surat Al-Imran ayat 14 juga disebutkan wadkur rabbaka kasir wasabbih bil asyi wal ibkar, dan ingat sebut nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Jadi dikir ini perintah apa tidak? Wadkur itu perintah. Jadi kalau orang megang tasbih, malas, ya. Pertama, Allah nggak menghendaki kamu zikir. Kenapa? Orang megang tasbih tapi nggak bisa zikir. Ada yang kedua, orang koma dikasih tasbih bisa zikir kan? Karena dengan sendirinya kalau orang megang tasbih mau nggak mau jalan dia. Tapi kalau dilepas ini tasbihnya, apa yang jalan? Kalau dia ingat, ya dia baca. Kalau nggak ingat, ya nggak baca. Tapi kalau ini mau nggak mau, kalau dipegang, itu mau jalan sendiri dia. Mau nyebut tasbih, yang saya katakan mau nyebut Fatihah atau sholawat atau istighfar atau la ilaha illallah atau ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahu Allahu Allahu, itu keuntungannya besar. Dijaga lidahnya, dijaga hatinya, dijaga pikirannya, dijaga matanya, dijaga anggota badannya, dijaga oleh Allah. Perbuatannya dijaga, karena nyebut Allah dijaga juga. Begitu. Wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar, dan ingat sebut nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Jadi ini kamu baca mulai pagi, subuh sampai subuh lagi, gak dilarang. Sebanyak-banyaknya, bukan bacalah sedikit. Wadkur golila, enggak. Wadkur gazira, zikir sebanyak-banyaknya. Nah, gitu. Maka sabda Nabi SAW, ya ayyuhan nas innal ladzi tad'una laisa bi'asam wala ghaib, innal ladzi tad'una bainakum wa baina anaqi qabikum. Sabda Nabi SAW, wahai manusia, sesungguhnya zat yang kamu seru itu tidak tuli
atau tidak mendengar. Jadi Allah itu tidak tuli, Allah tidak itu tidak mendengar. Sampai suara hatinya kecil aja, sampai fuad yang paling sembunyi. Fuad itu paling sembunyi. Ada rahasia yang paling sembunyi, hati yang sembunyi. Nurani masih ada, fuad. Hati itu masih ada fuad. Ya ini yang namanya tidak diketahui cukup. Allah Maha mengetahui, malaikat mengetahui. Dan ada yang sirullah fi khalqillah, ada lagi yang rahasia lagi. Yang rahasia ini malaikat tidak bisa mencatat. Jadi malaikat tidak bisa mencatat, menulis apa yang ada di dalam rahasia hati. Ada lagi di dalam dari luar. Ini ngomong apa, bicara apa enggak. Tapi kalau kamu dalam arti kata ma'rifatul isyah, ma'rifat itu artinya mengenal, melihat. Kata ilmu ma'rifat, ilmu mengenal, melihat perbuatan manusia itu di permukaan. Untuk makhluk itu semuanya, itu belum ma'rifatullah. Jadi ada ma'rifat isyah, ada ma'rifatullah. Kasyaf ini ada kasyaf isyah, kasyaf ma'nawiyah. Kalau orang nggak ngerti, itu kasyaf, bisa nembak orang, bisa tahu orang, itu kecil banget. Itu masih tertipu. Nebak satu tapi nebak dua enggak, nebak tiga enggak. Tapi kalau maknawi, seluruh awal dia, di mana dia diciptakan, di mana dia lahir, sampai sekarang dia mengetahui tentang halnya. Kemudian akhirnya sampai bagaimana nasibnya diketahui oleh Allah Ta'ala. Itu dengan nama Allah Al-Awwal dan Akhir. Kemudian urusan dunia itu Rahman, Ar-Rahman kita baca, itu menguasai alam semesta ini. Jadi mengetahui halnya perihal manusia ini, sebagaimana kamu tingkah lakumu, polamu itu semua ada deteksinya, ada catatannya. Dan Lauhul Mahfuz itu ada lemari 24 jam, itu 4 jam ada tulisan kamu, nakalmu, bajinganmu, semua ada di situ. Jadi kalau kita ambil selipnya saja Lauhul Mahfuz, itu keluar sudah perbuatan kamu ada. Jadi bukan melihat kamu kemarin begini ya, kamu kemarin itu nyongkrok katanya orang Jawa itu dukun. Itu bukan. Jadi ma'rifat ma'ani adalah ma'rifat yang langsung diberikan oleh Allah. Artinya diberikan dia kemampuan untuk melihat alam semesta dan isinya, keluasannya begitu. Satu contoh melihat air. Jadi yang kelihatan bukan airnya. Atau melihat kamu itu ikannya saja di permukaan. Sampai inti itu ditunjukkan. Sampai intinya laut itu apa dalamnya ditunjukkan. Itu ma'rifat ma'ani. Al-Imam Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik, ya, kalau dia punya murid, wajib dia harus kasyaf. Wajib murid harus kasyaf. Kasyafnya bagaimana? Setiap hari dia harus melihat sungai. Sungai yang kotor, sungai yang butek itu diisi dengan ikan. Dengan berwarna-warna, berjumlah, misalkan 72. Si murid harus bisa melihat ikan itu
berapa ikan yang di dalam laut itu, di dalam sungai. Kalau belum mampu, jangan jadi murid, kemudian jangan keluar rumah, jangan, dan dihukum kalau tidak mampu atau dikeluarkan. Nah, tipe yang kedua dulu, ada lagi dulu, ambil kopi warna hitam, semua dikumpulkan 25. Ada satu kopi yang nggak dikasih gula. Dia harus tahu betul bahwa kopi itu ada gula atau tidak. Kalau 40 hari dia menjalankan ibadah tidak melihat, berarti dia adalah murid pendusta. Nah, itu berarti dia golongan orang yang tidak bisa disebut ahli zikir. Sebab ahli zikir itu ahli tarekat. Ahli tarekat itu akan puncak ke ahli hakikat. Ahli hakikat itu sampai ke marifat. Marifat itu sampai bisa, itu padahal baru berlatih ma'rifatul khisyah. Ma'rifat yang masih berlatih satu. Nanti kalau ma'rifat yang betul ma'rifatul billah, itu ma'rifat yang bisa melihat isi langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai alam dan jin dan iblis sekalipun, seperti Sultan Aulia Syekh Abdul Jailani, seperti Syekh Fakih Muqaddam, Imam Haddad, Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, semua orang-orang sadar, ya, Habib Umar Mudar, Abu Bakar, Abu Bakar Menidus, Abu Bakar Rabu, itu bisa melihat alam itu. Bahkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pun bisa membangunkan dengan izin Allah, bisa membangunkan orang mati. Dia punya pembantu mati, dan biasa bikin kopi mati. Ketika dia pulang, mana khodam saya meninggal, saya nggak cocok kalau dibikinkan kopi orang lain, harus dia. Siapa bilang mati? Dia ada di dapur bikin kopi, dilihat ada. Setelah selesai, kamu balik pulang ke kuburan lagi. Sunan Ampel bisa menemukan muridnya yang namanya Mbah Soleh. Coba ada Soleh enak, musola saya bersih, masjid saya bersih. Bangun Soleh bersih masjid sampai 9 kali. Mayatnya, kuburannya 9. Dan orang itu gak percaya keramat wali Allah seperti itu. Karena apa? Karena saking cintanya kepada dunia, sehingga dia tidak tahu keuntungan-keuntungan yang banyak di akhirat. Sehingga dia banyak milih lebih utama dunia daripada akhirat. Dengan akhirat itu kebahagiaan mutlak, yang mana di dunia itu hanya kesenangan yang sedikit. Jadi Allah itu tidak tuli dan tidak pula jauh. Sesungguhnya Tuhan yang kamu suruh itu ada di antara kamu dan di antara urat nadi kamu, urat nadi leher kamu, sangat dekat. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim Sahih. Jadi apa yang kamu bisikkan dalam hatimu itu dekat, Allah Maha mendengar. Namun mengeluh dikit aja, Allah Maha mendengar. Kamu stres, ya, dibenci Allah. Kalau orang tasawuf mengatakan orang stres itu hukumnya haram, orang tasawuf. Kalau kamu stres itu hukumnya halal. Jadi kalau orang-orang tadi mengatakan ahli zikir, berarti tentram hatinya,
sangat tentram, melebihi orang-orang yang kaya yang bahagia. Ya, dia bisa tidur, ada hotel itu tidur satu hari itu 80 miliar. Kamu percaya atau tidak? Di semua negara ada. Saya lihat Thailand ada, Hawaii ada, plus menyewakan kapal pesiar. Jadi kayak satu pulau. Jadi satu hari itu 80 miliar. Jadi duduk itu sudah ada pelayannya. Ini pelayan. Dia telah surga dunia orang kafir. Kalau kamu kira-kira punya uang 8 miliar, berani nggak tidur 80 miliar? Hawaii ada, di Boston ada, Florida ada. Itu cukup kamu di sajadah aja. Cukup kamu pikir, kamu melihat, masuk, menikmati tanpa 80 miliar. Enak atau tidak? Gak pergi kemana-mana, duduk di sajadah, cuman pikir. Diberangkatkan kamu oleh Allah Ta'ala. Kalau betul kepingin melihat aja, mau ke Bali 4 juta, gak perlu kamu sweat. Jadi kamu cerita itu sama wali-wali itu diketawain, dia lebih dulu. Wali itu imam dunia, imamnya dunia. Sebelum orang lain memiliki, sebelum orang lain menikmati, wali itu sudah menikmati. Itu masih di dunia. Itu bagi orang-orang yang alhamdulillah, orang kasyaf. Allah